Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Ayuhan nas ittaqullah faqad qala Allah ta'azza wa jalla Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bisa melanjutkan aktivitas pada kesempatan saat ini, terlebih aktivitas kita adalah aktivitas ibadah mahdhah, sholat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Qiyamah As-Sughra tentang kejadian-kejadian menjelang akhir zaman atau fitnah-fitnah akhir zaman. Dan terakhir kita membahas tentang hilangnya Islam dan hilangnya Al-Quran, durusul Islam wa raf'ul Quran wa fana'ul akhyar, termasuk diwafatkannya orang-orang pilihan, orang-orang soleh, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin. Jadi pembahasan sebelum melanjutkan kepada tanda yang berurutan dari khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yang diawali dari ad-dukhan, ya, asap, kemudian khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, kemudian nuzulu Isa alaihissalam, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian khuruju Ya'juj wa Ma'juj. Jika berbicara tentang tanda besar kiamat, ini adalah tanda besar kiamat keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kemudian dua kali pembahasan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini yang akhirnya binasa, dan kebinasaan ini membuat kehidupan manusia di dunia luar biasa istimewa. Bahkan kalau di muqaranah dibandingkan dengan kehidupan manusia saat itu dengan manusia sebelumnya, mungkin ini adalah kehidupan yang belum pernah dialami, karena manusianya adalah manusia dengan fisik seperti kita, tetapi kemudian tumbuhannya tumbuh seperti zaman Nabi Adam. Ini kan luar biasa. Nabi Adam sendiri fisiknya 60 hasta, kita hanya 1,6 1,72 meter sudah tinggi. Nabi Adam sendiri 30 meteran. Tumbuhannya tumbuh seperti zaman Nabi Adam, berkah. Peternakannya ataupun hewan ternaknya itu menghasilkan susu yang sangat subur sekali. Ya, untuk satu fi'am saja, ada yang memahami fi'am itu satu kecamatan, kebutuhan susu untanya cukup 1 ekor saja untuk 1 kecamatan. Itu luar biasa. 1 ekor sapi cukup untuk kebutuhan masyarakat 1 qabilah. Ya. 1 ekor kambing cukup untuk 1 fakhad. Ya. 1 kelompok, 1 kampung besar cukup dengan 1 ekor kambing saja, kebutuhan susu kambingnya. Kebutuhan susu sapinya untuk 1 desa besar cukup 1 ekor saja. Kenapa? Subur sekali hewan ternaknya, ya. Kemudian binatang buasnya juga tidak buas seperti biasanya. Hatta yamur rajul 'alal asad la yadurruhu. Orang berjalan di depan singa tidak membahayakan. Ular malah anak kecil hatta yal'abas sibyan bil hayat,
fala tadurru. Anak kecil bermain dengan ular beneran dan itu tidak juga membahayakan. Nah, kondisi yang sangat istimewa ini kemudian mengakhiri umur umat Islam dalam kondisi kehidupan yang sangat nyaman. Kaum muslimin umurnya diakhiri secara jama'i. Maksudnya semua orang yang memiliki iman di dalam hatinya, meskipun imannya seberat biji zarah, semuanya dimatikan lewat wasilah angin yang sejuk, angin yang wangi. Dan waktu itu Islam hilang sama sekali di dunia ini. Jadi sebelumnya di dunia ini hanya satu agama, Islam saja waktu itu. Zaman Nabi Isa memimpin tidak ada agama yang lain. Tidak ada yang namanya agama Yahudi, agama Nasrani, agama Hindu. Semua agama yang hari ini hadir, mungkin ratusan bahkan ribuan jenisnya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam tidak ada agama kecuali Islam saja. Dan kemudian Islam ini lenyap, hilang bersamaan dengan akhir umur umat Islam. Islam betul-betul tidak dikenal lagi. Al-Quran juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ayat yang dihafal oleh manusia waktu itu, ya. Sampai ada ya orang yang usianya sudah sangat lanjut, sepuh, paling kenal cuma apa? La ilaha illallah. Itu juga tidak paham apa maksudnya. Cuman ada dulu orang tua kami pernah mengajarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa maksud tidak tahu. Sampai nanti menjelang akhir kiamat, pas mau kiamat, sampai di bumi ini la yuzkaru fil ard Allah Allah. Nama Allah saja sudah tidak dikenal. Itu sampai seperti itu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Bahasan selanjutnya Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar ya, setelah menjelaskan hilangnya Islam, hilangnya diangkatnya Al-Quran, berakhirnya umur umat Islam ya, maka beliau membahas audatul basyariyati ilal jahiliyah wa ibadatil awsan. Kembalinya manusia ke watak jahiliyah dan menyembah kembali berhala. Jadi menjelang kiamat itu manusia kembali menyembah berhala dan kejahiliannya lebih parah daripada jahiliyah yang pernah terjadi dulu ataupun yang sekarang. Nah, saya bacakan paragraf awal yang cukup menarik ya, disampaikan oleh Syekh Al-Ashqar. Fa idza darasal islamu wa rufi'al qur'anu wa qabadatir rihu kullaman fi qalbi mithqala dzarratin min iman. Apabila Islam sudah hilang, Al-Quran sudah diangkat, angin telah menjadi wasilah dicabutnya nyawa kaum muslimin secara jama'i. Meskipun orang hanya memiliki iman seberat biji zarah, maka semuanya apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya lewat perantara angin ini. Adatil basyiriyatu ila jahiliyatiha. Manusia kembali kepada kejahiliahan al-ula yang pertama, au asyad bahkan lebih parah. Fatuti'us syaitan wa ta'budul awsan. Maka setan kembali ditaati dan berhala kembali disembah. Jadi saya teringat dengan hadis riwayat Muslim. Rasul mengatakan, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak akan datang atas kalian suatu zaman kecuali zaman itu akan lebih buruk sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Artinya watak zaman itu semakin mendekati kiamat, tantangan kehidupan yang dihadapi oleh manusia semakin buruk. Artinya kejahilian itu akan berulang-ulang. Ya, kita mengenal di dalam Al-Quran surat Al-Qasas kisah-kisah. Buat apa sih ada kisah-kisah di dalam Al-Quran? Afrodan wa umaman, baik kisah yang berbicara tentang pribadi-pribadi orang, Qarun, Fir'aun, Abu Lahab dan lain sebagainya. Kemudian al-umam, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut ya, kaum Sodom dalam bahasa Israiliyat.
kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Madian dan sebagainya. Buat apa? Lil i'tibar. Sejarah itu untuk diambil pelajaran. Membaca masa lalu untuk kepentingan masa depan. Kenapa? Karena sejarah itu berulang. Sifat sejarah itu berulang dan berkembang. Perkembangan sejarah itu kalau yang buruk dulu jahiliyah, maka jahiliyah ini juga akan ada dan lebih buruk daripada jahiliyah dulu. Dan jahiliyah ke depan menjelang kiamat itu lebih parah daripada yang sekarang, ya. Bagaimana buruknya kondisi manusia di menjelang kiamat, hari ini pun kita bisa baca lah ya. Misalkan ini terlalu banyak ya yang bisa kita baca dari kisah di Al-Quran, kemudian kita bandingkan dengan kondisi hari ini yang berulang. Misalkan dulu di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu sebagai raja yang sangat diktator mengeluarkan peraturan apa? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membunuh, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan. Karena ketakutan Fir'aun ada anak laki-laki dari Bani Israel yang dilahirkan di zamannya akan mengganggu kekuasaannya. Maka kebijakan dia, pokoknya ada ibu perempuan melahirkan anak laki-laki, bunuh, sembelih. Itu berulang di masa jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwakan Islam. Apa? Seorang bapak membunuh anaknya yang baru lahir jika anak itu adalah perempuan. Kalau itu terbalik. Kalau zaman Fir'aun membunuh anak laki-laki, kalau zaman jahiliyah di masa Nabi Muhammad membunuh anak perempuan. Kenapa? Karena malu. Ya, punya anak perempuan itu hina. Punya anak perempuan itu naas. Ya, apa namanya? Rugi gitu. Karena perempuan di zaman jahiliyah betul-betul tidak dihargai. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, tapi hari ini pembunuhan anak itu kalau zaman Fir'aun mah laki-laki yang punya kuasa. Zaman jahiliyah sebelum di masa Nabi Muhammad laki-laki menjadi kepala keluarga. Tapi kalau sekarang yang bunuh itu perempuannya itu sendiri. Bahkan membunuhnya itu juga bukan nunggu lahir, diaborsi. Apa? Untuk kepentingan dirinya. Kepentingan apa? Dirinya malu kalau punya anak karena anak itu hasil apa? Atau anak itu menjadi beban. Bahkan ada yang lebih parah lagi saat ini. Apa? Tren di 2020 rada ramai kemarin ya. Dan ini kalau di barat sudah terbiasa, fenomena yang biasa. Apa? Child free. Ada perempuan tidak mau hamil dan laki-laki pun tidak mau punya anak. Maka ketika mau berkeluarga sepakat, kalau berumah tangga sepakat untuk tidak punya anak. Ini tren di barat yang kemarin jadi tren di kita. Banyak yang mengkampanyekan itu dan kemudian para ulama kita juga lewat tulisan, lewat khutbah tabligh menyampaikan kesesatan child free ini. Tidak ingin punya anak. Jadi kalau aborsi mah membunuh ketika dalam kehamilan, ini mah dari awal saja juga sudah untuk dikondisikan tidak ingin punya anak. Tabiat sebetulnya, menyalahi tabiat sebagai manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Ya al-ayah. Dihiasi bagi manusia itu suka kepada syahwat. Laki-laki suka ke perempuan. Begitu misalnya sebaliknya. Wal banin juga seorang laki-laki, seorang perempuan yang menikah ingin punya anak. Ini kan zuyina, ini sudah fitrahnya dari Allah. Tapi dengan bisikan setan ya, dengan kondisi sekarang malah manusia yang mungkin sudah jadi setan itu sendiri tidak ingin punya anak. Masya Allah. Tapi ternyata melawan fitrah ini juga ada sisi ekstrim lain yang hari ini ramai juga. Apa? Kejahilannya lebih parah lagi. Ada orang-orang yang mungkin ingin punya anak tapi tidak bisa punya anak. Atau ingin punya anak tapi bukan anak beneran. Muncul spirit doll gitu ya. Hari lagi ramai. Spirit doll. Apa sudah diterjemahkan boneka arwah gitu ya. Child angels gitu kan. Boneka arwah kan.
Boneka itu bukan lagi mainan anak kecil perempuan, tapi boneka itu dipelihara oleh bapak-bapak gitu, oleh ibu-ibu dipelihara. Bahkan diyakini punya arwah, punya ruh, bisa ngomong, bahkan dikasih makan, dikasih minum, dikasih susu. Diyakini membawa keberuntungan, bisa menghindarkan dari kemudaratan. Ini jauh lebih jahiliyah lagi. Ini berhala zaman dulu mah tidak separah ini gitu. Ini mau berhala di pangku-pangku dan lain sebagainya. Kenapa? Ada beberapa halnya. Jadi nanti menjelang kiamat jauh lebih parah lagi jahiliyahnya. Hari ini saja sepertinya terlalu parah juga ini. Ada keyakinan bahwa boneka itu punya ruh, bisa bicara. Jelas ini pandangan yang keliru, menyimpang, dan dalam Islam disebut dengan syirik. Kenapa? Yang namanya ruh itu kalau sudah ke alam kubur, kalau kita percaya alam kubur, percaya fitnah kubur, percaya nikmat kubur, percaya azab kubur, maka kita akan hilang ya. Akan hilang dari keyakinan kita tentang adanya ruh yang kemudian merasuk kepada manusia-manusia yang hidup ataupun kepada benda-benda yang mati seperti boneka. Kenapa? Karena antara dunia dengan alam kubur itu ada barzakh. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sehingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka orang yang mati ini mengatakan, irji'uni ya Allah, kembalikanlah aku kemana? Ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarak, supaya saya bisa melakukan amal soleh yang saya tinggalkan dulu. Saya mau sholat sekarang mah, saya mau saum, mau zakat, mau jihad dan sebagainya. Saya ingin kembali, saya ingin melaksanakan amal soleh itu. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kalla. Oh, sekali-kali tidak. Tidak bisa. Kenapa? Innaha kalimatun huwa qailu. Itu hanya ucapan yang disebutkan oleh yang mengucapkannya saja, keinginannya saja. Kenapa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, di belakang mereka setelah mati, alam kubur, di belakang mereka dunia ini, antara dunia dan alam kubur itu ada barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Apa itu barzakh? Benteng pemisah yang tidak bisa ditembus oleh kita ke alam kubur, oleh ahli kubur ke dunia kita. Silakan, Bapak pernah mengalami masuk ke alam kubur tanpa sengaja? Tidak mungkin. Kenapa? Ada barzakh. Ada ungkapan lain dalam Al-Quran tentang barzakh ini, surat Ar-Rahman ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ada dua lautan yang bertemu ya. Tapi di antara dua lautan ini ada barzakh. La yabghiyan, tidak bisa ditembus. Silakan dicek di YouTube ya, ada itunya lah, ada videonya ya. Pertemuan laut asin dan laut tawar. Campur tidak? Tidak. Kenapa? Ada barzakh kata Allah. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Nah, seperti itu juga bumi dunia ini dengan alam kubur. Alam kubur itu macam-macam. Arwahul anbiya wal mursalin fi a'la illiyin. Arwahul syuhada dibawa oleh burung hijau dari surga, tasruh haitsu sya'at. Arwahul salihil mu'minin yu'ala fi syajaril jannah. Ruh para nabi di iliyin tertinggi, ruh kaum mukminin juga di iliyin. Para syuhada dibawa oleh burung hijau dari surga, kemanapun burung ini terbang di surga ikut. Arwah kaum muslimin yang soleh digantungkan di pohon surga. Ada arwah muslim pelaku maksiat, ada yang tertahan di antara langit dan bumi. Ada juga yang mahbusan fi qabrihi, yang tertahan di kuburannya. Arwah orang kafir fi adnal ar, di bumi paling bawah. Ini urusan gaib ya. Jadi yang namanya itu ada yang mahbusan fi qabrihi, tapi tertahan di kuburannya. Alam kubur tapi masih ada di sini. Tapi tidak bisa ditembus. Kenapa? Karena ada barzakh gitu.
Jadi tidak mungkin kita bisa mengakses alam kubur ataupun sebaliknya. Tetapi ada yang punya keyakinan, ada boneka punya ruh. Apalagi boneka berarti ruhnya ruh anak kecil ya. Berarti ruh anak kecil ini ruh dari mana ini? Apakah ruh dari orang yang sudah mati atau ruh yang baru? Wah, ini bid'ah yang lebih parah lagi. Ya, ini adalah bid'ah dalam urusan akidah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, ini harus hati-hati. Baik, kita kembali lagi. Apalagi nanti menjelang kiamat. Manusia setelah Islam tidak ada, Quran diangkat, kemudian kaum muslimin sudah tidak ada, ya, yang hidup seorang pun, maka apa yang terjadi? Nah, saya coba bacakan kembali hadis yang dikutip oleh Dr. Umar Sultan Al-Ashqar tentang akhir umur umat Islam yang kemudian kondisi manusia menjelang akhir zaman. Hadis riwayat Muslim ya, dalam Kitabul Fitan bab khurujud dajjal ya. Hadis diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Tsumma yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam. Kemudian Allah mengutus angin yang sejuk dari arah Syam. Jadi angin ini sumbernya dari arah Syam. Akan berhembus, maka fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Tidak akan tersisa di atas permukaan bumi ini seorang pun manusia yang memiliki iman di dalam hatinya meskipun seberat biji zarrah, kecuali angin ini akan menjadi wasilah mewafatkan, mematikan orang tersebut. Hatta law kana ahaduhum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalatu alaih, sehingga meskipun ada manusia yang sedang berada di perut gunung, di gua yang tidak ada angin sama sekali, maka waktu itu angin akan masuk ke perut gunung tersebut dan kemudian menjadi wasilah dicabutnya nyawa seorang muslim mukmin. Qal, kata Abdullah bin Amr, sami'tuha min Rasulillah. Hal ini aku dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah, fayabqa syirarun nas fi khifatit thair, maka ada manusia waktu itu yang tidak mati dengan angin ini. Kalau yang lain mah kena angin yang sejuk ini langsung wafat. Tapi ada juga kena angin, aduh sejuk ya angin, enak ya angin, tidak mati. Siapa yang tidak mati ini? Syirarun nas, manusia durjana yang paling buruk. Ini manusia BS, bukan BS, MS, manusia sisa. Jadi manusia sisa menjelang akhir zaman itu manusia yang paling buruk. Fi khifatit thair, seperti burung yang terbang. Jadi maksudnya kalau melakukan maksiat itu seperti gampangnya burung terbang. Bapak pernah lihat burung susah terbang? Tidak. Kalau normal ketika ada mobil yang menyambar kecepatan sekian ratus kilometer, burung bisa lebih cepat. Ulah ke burung, papatong kadang bisa menghindar dari mobil, dari dari motor, apalagi burung. Jadi orang ketika mau melakukan maksiat, ya perbuatan fahsya, itu seperti burung mengepakkan sayapnya, gampang sekali waktu itu. Wah, pokoknya ancur-ancuran. Maksiat itu, awuntah itu luar biasa. Wa ahlamis siba, dan ahlamis siba itu binatang buas. Kalau binatang buas kan kalau ketemu pasti manusia itu gampang sekali bermusuhan. Hayamnya ulah binatang buas lah, ayam jalu jeung jalu alungkeun langsung ker gitu. Mau teh ieu we tarung we itu. Nah, manusia waktu itu juga menjelang akhir zaman seperti hidupnya hukum rimba. Pokoknya ada orang lain teh gampang sekali bermusuhan gitu. La ya'rifuna ma'rufan, mereka tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal ini baik, apalagi ini halal, apalagi itu. Wala yunkiruna munkaron, mereka tidak mengingkari yang mungkar. Ini terlarang, tidak ada urusan ini halal haram, sudah tidak dikenal lagi. Pokoknya syariat Islam betul-betul kok tidak tersisa gitu ya. Faitamatsalu lahumus syaiton, kata Rasulullah, waktu itu setan menjelma. Setan dari bangsa jin menjadi menjadi manusia. Fayaqul, dia mengatakan, ala tastajibuni,
Maukah kalian untuk menaati aku, mendengarkan aku, setuju dengan apa yang aku katakan? Fayaqulun, maka orang-orang waktu itu mengatakan, ma ta'muruna, apa yang akan engkau perintahkan kepada kami? Faya'muruhum bi'ibadatil authan, maka setan ini menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Wahum fi dzalika daratun arzaquhum hasanun aishuhum tsumma yunfakhu fis-sur. Padahal mereka waktu itu rizkinya berlimpah, kehidupannya luar biasa baiknya. Jadi sama seperti kalau kehidupannya mah sama seperti ketika kaum muslimin masih ada. Pokoknya tanahnya subur, hujannya turun dengan sangat teratur, ternaknya juga subur. Pokok kehidupannya tuh sangat di atas kesenangan lah. Kekayaan itu gampang, tidak ada waktu itu kan yang miskin kan. Di masa Nabi Isa tidak ada yang miskin. Nah, zaman mereka pun ketika kaum muslimin sudah tidak ada yang kekurangan urusan rizki, urusan keduniaan. Tapi ketika mereka hidup seperti binatang ternak, seperti binatang buas bahkan, ya gampang bermusuhan, ada setan yang kemudian, dalam tanda kutip, seakan memberikan nutrisi spiritual, menyuruh untuk menyembah berhala. Waktu itu sudah tidak mengenal Allah, ditawarkan berhala, maka mereka menyembah berhala. Maka berhala yang seperti apa yang akan mereka sembah? Di dalam hadis itu disebutkan nanti ada Lata, Uzza, berhala yang dinamai di zaman jahiliyah itu akan kembali disembah. Nanti akan muncul Lata lagi, Uzza lagi, dan ada berhala namanya Dzul Khalasah, ya. Ada hadis di dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan dari Bukhari Muslim, ya, dari Abu Hurairah, kata Nabi Muhammad SAW, la taqumus sa'atu hatta tadriba aliyatu nisa'i dausin ala Dzil Khalasah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga perempuan-perempuan dari suku Daus itu akan mengelilingi Dzil Khalasah. Dzil Khalasah itu as-sanamul ladzi kana ta'budu Dausun fil jahiliyah, berhala yang disembah oleh suku Daus zaman jahiliyah. Dzil Khalasah ini akan kembali disembah. Jadi akan muncul lagi berhala-berhala zaman jahiliyah, zaman Nabi Muhammad. Bukan zaman Nabi Muhammad, zaman di masa sebelum didakwahkannya Islam, di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzil Khalasah. Kalau dalam riwayat Muslim diterima dari Siti Aisyah, Lata Uzza akan kembali disembah lagi. Dikatakan oleh Siti Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, la yadhhabil lailu wan nahar hatta tu'badal Latu wal Uzza. Tidak akan hilang malam dan siang, maksudnya tidak akan terjadi kiamat sehingga Lata dan Uzza kembali disembah. Siti Aisyah berkomentar, bertanya, ya Rasulullah, in kuntu la adzunnu hina anzalallah, wahai Rasulullah, saya kira ketika ada ayat Al-Quran yang turun, yaitu surat At-Taubah ayat ke-33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk dan agama yang hak. Untuk apa? Agama yang hak ini untuk memenangkan atas agama-agama yang lain. Bahwa Islam itu akan menang atas semua agama-agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak suka. An-nadzalika taman, kata Siti Aisyah, saya kira setelah ayat ini turun, Islam itu akan jaya sampai hari kiamat. Tapi mengapa engkau tadi katakan bahwa Lata dan Uzza akan kembali disembah? Bukankah Islam ini telah turun? Setelah Islam ini turun, kata Allah, Islam ini akan menjadi agama pemenang sampai akhir zaman. Saya kira sampai akhir zaman, sampai kiamat. Kenapa ini Lata dan Uzza disembah lagi? Kata Nabi Muhammad, innahu sayakunu min dzalika masyaallah. Itu akan terjadi, Aisyah, sampai Allah menghendakinya. Jadi ketika Islam ada, kita harus pastikan hari ini kita Muslim dan kita memperjuangkan Islam. Islam itu akan selalu menang. Atau jika hari ini kita merasakan
Islam dan kaum muslimin inferior, lemah hari ini masa perjuangan, proses. Akhirnya Islam akan menang. Dan kita sudah baca lah hadis eskatologinya. Apa? Di zaman Nabi Isa turun nanti, Al-Mahdi, kemudian Nabi Isa turun, di dunia ini tidak ada agama kecuali agama Islam. Orang Nasrani semuanya masuk Islam ketika turun Nabi Isa. Semuanya masuk Islam. Tidak disebutkan ada yang tidak masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Orang Yahudi ditaklukkan. Semuanya masuk Islam. Ya'juj dan Ma'juj itu tidak beragama. Ya, waktu itu tidak ada agama kecuali Islam saja. Dan Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan. Yang menguasai dari ujung timur sampai ujung barat itu adalah Islam, kaum muslimin. Apakah waktu itu tidak ada manusia yang tidak baik? Ada. Tapi Islam merata semuanya, menguasai dan memimpin dunia. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Tetapi kata Rasulullah, "Tsumma yab'atsullahu rihan thayyibatan." Kemudian ketika Islam memenangkan atas agama-agama yang lain, betul-betul menguasai dunia secara penuh. Kan kalau zaman Nabi Muhammad tidak secara penuh. Jazirah Arab dikuasai. Sudah masuk ke luar ya, ke Yaman, masuk ke yang lain juga masuk. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai ke Persia dan ditaklukkan di masa Umar bin Khattab, di masa Bani Umayyah apalagi terus melebar. Bani Abbasiyah, wah, 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin secara politik. Tidak pernah dunia ini dikuasai secara 100%, tidak pernah. Tapi akan kapan? Nanti di masa kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam, full dari ujung timur sampai ujung barat dikuasai oleh kaum muslimin. Ini keyakinan kita dari apa yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kemudian Allah mengirim angin yang baik. Fatawaffa kullaman fi qalbi mithqala habatin khardalin min iman. Angin ini akan menjadi wasilah mewafatkan setiap orang yang memiliki iman. Ketika wafat kaum musliminnya, Islamnya juga hilang. Ketika Islam sudah hilang, dengan kehendak Allah, payabqa man la khaira fihi payarji'una ila dini abaihim. Yang tersisa waktu itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Inilah yang disebut dengan syirarun nas, manusia yang paling buruk, manusia durjana di akhir zaman, di mana mereka akan kembali mengikuti agama nenek moyang mereka di masa jahiliyah, di mana setan menjelma menjadi manusia dan kemudian ya di tengah glamornya, bayangkan Pak, di tengah glamornya manusia, berlimpahnya harta, tapi gampang bermusuhan seperti binatang buas itu, gampang diadu, gampang konflik, kemudian kehidupannya juga bejat, moralnya kita akan lihat bagaimana kebejatan moral mereka. Kemudian berbuat maksiat itu seperti burung mengepakkan sayapnya, gampang sekali. Maka datang setan memberikan siraman spiritual. Maukah kalian menaati aku, mengikuti aku? Untuk apa? Untuk menyembah berhala Lata, Uzza, Dzul Khulasoh. Maka mereka pun menyembah itu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Itu dari sisi akidahnya, ya. Dari sisi akidahnya kembali kepada keyakinan paganisme. Wa fi hadzal zaman yatadannal mustawal akhlaqi tadannuyan hailan. Dan di masa ini juga moral itu betul-betul jatuh, terjadi dekadensi moral, jatuhnya moral, amoral, bejatnya luar biasa. Kenapa? Faqad akhrajal Bazzar fi musnadihi. Imam Al-Bazzar dalam musnadnya, Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya mengutip hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yatasafadu fi tariqi tasafudal hamir." Nauzubillah dzalik. Tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia itu akan bergaul, laki-laki dan perempuan berzina di jalan, seperti bergaulnya, kawinnya keledai binatang. Kultu Abdul bin Amr itu dibayang-bayang, teka bayang gitu, masa ada manusia berani berzina di jalan.
di tempat lalu lalang orang. Kata Abdullah bin Amr, inna dzalik lakain ya Rasulullah. Masa yang itu akan terjadi? Masa seperti itu? Qala, kata Rasulullah, na'am la yakunanna. Benar. Rasul menjawabnya dengan lam taukid, dengan nun taukid. Hal itu la yakunanna, benar-benar akan terjadi. Dan hadisnya itu banyak syawahid, banyak penguat, bukan hanya satu. Kalau yang lain mah ini juga pernah saya disampaikan dalam kajian dulu ya tentang ini. Ada hadis dari Abu Hurairah ya, hadis riwayat Al-Hakim. Walladzi nafsi biyadihi la tafna hadhil ummah hatta yakuma rajul ilal mar'ati fayabtarishuha fit tariq. Demi Allah, demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, tidak akan berakhir umat ini sehingga ada seorang laki-laki mendatangi perempuan, payap tarisuha, kemudian menggaulinya, fitorik, di jalan raya. Di jalan raya, laki-laki datang ke perempuan, siga hayam datang ke betina, celek di buruan masjid, di waktu itu walau alam yang sudah tidak ada masjid mungkin ya. Payakunu khiyarum yauma idzin, orang yang khiyar, ya khiyar itu orang pilihan. Sebabnya ayeuna mah nupang solehna weh. Nupang solehna waktu itu mengatakan apa? Halla wa ra'aitaha wa ra'ahadaha. Atau jangan di sini tuh, di sana saja. Hanya gitu saja. Jadi orang yang paling nupang bageurna lah itu. Yang paling bager waktu itu hanya mengatakan, "Atulah we dia tuh, di itu tuh." Hanya begitu. Wah, kalau sekarang mah ya, ada yang seperti itu mungkin langsung dirajam saja, meskipun tidak ada hukum rajam. Saking parahnya kebejatan moral waktu itu. Ya, ada juga hadis yang lain yang hampir sama ya. Hadis dari Nawas bin Sam'an, hadisnya panjang yang membahas tentang Yajuj dan Majuj dan Dajjal juga. Fa bainama hum kadzalika id ba'atsallahu rihan thayyibatan, ketika kaum muslimin menguasai dunia dan kemudian hidup dengan sangat luar biasa barokah, tiba-tiba Allah mengutus angin yang baik. Fata'khudhum tahta abatihim, angin ini akan menghempas ke bawah apa? Ketiak-ketiak mereka ya. Fataqbidu ruha kulli mu'minin, maka angin ini akan mencabut ruh setiap mukmin, wa kulli muslim, dan setiap muslim, wa yabqa syirarun nas, dan yang tersisa adalah manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia durjana, yataharajuna taharujal humur, di mana laki-laki manusia bejat ini nanti akan bergaul taharuj itu yujami'ur rijalun nisaa bihadratin nasi kama tab'al hamir, laki-laki dan perempuan berjima ya, bergaul berzina dengan kehadiran manusia yang lain. Manusia lagi rame, nauzubillahi min dzalik ya, fa'alaihim taqumu sa'ah. Nah, atas mereka inilah kiamat akan terjadi. Jadi kiamat itu akan dirasakan oleh manusia-manusia paling buruk. Kaum muslimin akan mengalami kiamat tidak? Tidak. Kenapa? Sudah diwafatkan sebelum terjadinya kiamat. Walau alam berapa jarak waktunya ya dari akhir umur umat Islam kepada kiamat. Karena sekali lagi kiamat itu diperuntukkan bagi manusia-manusia yang paling buruk. Kenapa? Kiamat itu azaban lisyirorin nas, azab bagi manusia yang durjana di akhir zaman. Itu azab. Maka kalau kita berbicara mungkin ke depan dibahas tentang kondisi kiamat as-saah, al-qari'ah, az-zalzalah, al-ghasyiyah, al-waqi'ah, as-sakha, at-tamatul kubra. Gambaran Allah Subhanahu wa taala tentang kiamat as-saah, akhir umur manusia, akhir umur dunia, ngeri. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Itu adalah azab. Gempanya bukan gempa seperti sekarang. Gempa sekarang mah untuk mematikan. Gempa 1 menit atau setengah menit, runtuh bangunan, runtuh pepohonan, runtuh bangunan gedung, manusia waktu itu juga mati. Tapi nanti kalau di hari kiamat, nah ini azab. Mereka akan merasakan dulu bagaimana dahsyatnya siksaan Allah dengan bencana tersebut. Ya, dan itu bukan sebentar, bukan hanya 1 menit 2 menit saja.
Ya, nanti kita akan bahas tentang hal tersebut. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ini kondisi manusia di akhir zaman ketika kepemimpinan Islam hilang. Quran sudah diangkat. Ya. Wallahu taala alam ini. Apakah Nabi Isa dulu atau Imam Mahdi dulu, Al-Mahdi dulu yang wafat? Wallahu taala alam. Dan itu tidak penting, ya. Nabi Isa itu kan ketika di dunia itu kan 40 tahun. Beliau akan memimpin kaum muslimin, menaklukkan musuh-musuh Allah dan kaum muslimin, dan akhirnya sampai di masa Ya'juj dan Ma'juj, dan itu juga dibinasakan oleh Allah meskipun tidak dengan tangan Nabi Isa dan kaum muslimin lewat peperangan, karena memang saking kuatnya Ya'juj dan Ma'juj ini sudah kita bahas. Tetapi Allah binasakan dengan penyakit. Setelah itu aman luar biasa. Nabi Isa menikah. Nabi Isa menikah waktu itu dengan wanita dari Arab. Ya, Nabi Isa wafat, disolatkan dan dikuburkan. Dan setelah itu mulai. Nah, ya meskipun sebetulnya ini sedikit loncat ya, sedikit loncat kondisi langsung ke akhir masa itu, menjelang kiamat. Karena kan bahasan tanda-tanda besar kiamat berempat ya. Sampai khuruju Ya'juj dan Ma'juj ya. Nanti di depan itu ada tulu'us syams min maghribiha, terbit matahari dari sebelah barat. Tetapi Al-Ashqar membahas ini dulu ya, pasca Nabi Isa wafat, kaum muslimin berakhir, kondisinya akan parah ya. Manusia kembali menyembah berhala. Termasuk kalau tadi kan berbicara Islam hilang, Quran diangkat, kaum muslimin juga diwafatkan. Ada simbol tauhid dalam bentuk fisik apa? Ka'bah. Ka'bah itu kan ternyata dibahas khusus ya oleh Al-Ashqar. Hadmul Ka'bah ala yadi dhis suwaiqatain. Runtuhnya atau hancurnya Ka'bah oleh tangan dzisuwaiqatain, oleh orang yang memiliki betis yang kecil. Nah, itu ada. Nah, baik, saya coba langsung baca juga yang ini. Ka'bah dibahas khusus. Termasuk Ka'bah itu kan simbol umat Islam ya. Simbol umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Ka'bah ini alhamdulillah terjaga dengan aman. Dan ini kan faman dakhalahu kana amina. Orang yang datang ke Ka'bah insyaallah aman. Tapi nanti ada waktunya Ka'bah itu juga berakhir umurnya. Sebelum kiamat juga. Di Ka'bah itu hancur sebelum kiamat terjadi. Dan wasilahnya dihancurkan oleh siapa? Bangunannya dihancurkan oleh seorang laki-laki yang disebut dengan dzisuwaiqatain, yang memiliki dua betis yang kecil. Nah, ini sifatnya. Nah, saya coba bacakan di antara hadisnya saja. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya, dalam Musnad Ahmad diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubaya'u li rajulin ma bainar rukni wal maqam, akan dibeat untuk seorang laki-laki di antara rukun dan maqam. Rukun itu Ka'bah itu ada 4 rukun ya. Nah, di antara rukun ini itu yang ada Hajar Aswadnya dan maqam Ibrahim. Nah, siapa yang akan dibeat ini? Orang yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin sebelum Nabi Isa. Siapa? Al-Mahdi. Nah, di sana dibeatnya. Jadi kalau ada yang ngaku Al-Mahdi dibeatnya di Indonesia, nah itu mah bohong. Itu Al-Mahdi palsu itu, ya. Tapi ada yang aneh di Indonesia mah. Ada orang Indonesia ngajakin orang Padang kalau tidak salah. Kemudian sengaja datang ke Mekah, ya. Kemudian membawa pengikutnya dan membeat pemimpinnya di depan Ka'bah sebagai Al-Mahdi. Langsung ditangkap oleh laskar dan kemudian dipenjara di sana. Walau Allah sekarang sudah keluar atau belum ya. Itu orang Indonesia itu. Apa yang ngaku Al-Mahdi ya. Dibaca hadis ini sepertinya. Baca hadis ini tapi in the wrong time. Di waktu yang salah, ini belum waktunya itu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, walan yastahillal bait illa ahluh, dan tidak akan menghalalkan Baitullah kecuali ahlinya.
Maksudnya tidak akan memakmurkan Baitullah kecuali pelakunya, yaitu kaum tidak akan menghalalkan Baitullah, maksudnya tidak akan berbuat dosa di Baitullah kecuali pelakunya. Tidak mungkin selama ada kaum muslimin Ka'bah itu aman dijaga oleh kaum muslimin. Maka ini juga kalau kata Profesor Ahmad Zahro ya, menarik ya. Kan sekarang sedang ada kampanye kebencian terhadap Arab ya. Wah, Arab tuh pokoknya Arab muncul di kita kadrun, kadalgrun. Pokoknya ini Arab, ini perang antara Ahlus Sunnah dengan Syiah tuh. Ini provokasi Syiah, hati-hati. Kebencian terhadap itu luar biasa. Kata Profesor Az-Zahro, tidak mungkin. Dalam hadis juga disebutkan Ka'bah itu selama ada kaum muslimin akan dijaga oleh orang-orang yang baik. Senantiasa dijaga oleh orang baik. Meskipun ya tidak semua orang Arab baik gitu ya. Tapi Ka'bah akan senantiasa dijaga insya Allah oleh orang-orang yang baik. Fa idza stahalluhu fala tas'al an halakatil Arab. Apabila mereka telah menghalalkan Baitullah Ka'bah, maka engkau jangan tanya tentang hancurnya bangsa Arab. Kalau Ka'bahnya sudah tidak dihargai, sudah itu saat-saatnya bangsa Arab juga akan tidak dihargai, akan jatuh. Tsumma ya'til habasyah payah ribunahu kharaban la ya'muru ba'dahu abadan wa humul ladina yastakhribuna kanzahu. Kemudian ketika Ka'bah sudah tidak dijaga dengan baik, kemudian bangsa Arab juga akan hancur, maka datang orang Habasyah. Habasyah itu Ethiopia ya, Afrika. Mereka lah yang akan menghancurkan Ka'bah ini. Dan tidak akan makmur kembali Ka'bah ini selamanya. Ya, setelah dihancurkan ini. Dan mereka akan merampas perbendaharaan yang ada di Ka'bah. Sampai dikatakan bagaimana proses penghancurannya. Di dalam hadis Riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar, bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, yukhrabul Ka'bah yakhribul Ka'bata dzus suwaiqataini fil Habasyah. Yang akan menghancurkan Ka'bah itu adalah lelaki yang memiliki betis kecil ya, seperti orang Afrika sekarang ya. Mohon maaf kalau di sini juga disebut Sudan ya, kan kalau betisnya kan orang-orang itu mah, bukan saya menuduh orang Sudan, orang Afrika lah ya, orang Habasyah di sini disebut orang Habasyah. Jadi betisnya kecil, dia bukan muslim dan sudah tidak mengenal Islam waktu itu. Jadi yang akan menghancurkan itu ini orang Habasyah, orang Afrika yang kemudian memiliki betis yang kecil. Inilah yang akan menghancurkan, batu-batunya dihancurkan sampai yadribu bimishatihi wa mi'walihi. Dia akan memukul-mukul bangunan Ka'bah itu dengan apa? Dengan dengan mi'wal, dengan cangkulnya. Ya, dengan alatnya, dengan cangkulnya sampai rata hancur. Dan ini adalah simbol ketika Islam memang sudah tidak ada. Ya, Islam sudah hilang, Al-Quran sudah diangkat. Wallahu taala a'lam. Ikhwati iman rahimakumullah, itu dulu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini tentang kondisi menjelang kiamat pasca umat Islam diwafatkan secara jama'i. Pekan depan mungkin rada sedikit mundur lagi membahas tanda besar kiamat yang menjelang kiamat, yaitu kepada terbitnya matahari dari sebelah barat. Waktu itu kaum muslimin masih ada. Ketika matahari terbit dari sebelah barat, kaum muslimin masih ada. Kita akan bahas insyaallah pada kesempatan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.